Baik. Nah, agama Islam itu kan agama wahyu. Agama samawi berarti agama wahyu yang sumber utama hukum ajarannya adalah dari wahyu. Wahyu ini terbagi dua, yang pertama berupa Al-Quran dan yang kedua berupa Al-Hadits Asy-Syarif, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nanti kalau sudah ngomongin Quran kita sepakat, kalau sudah ngomongin sunnah nanti banyak golongan yang merasa paling sunnah sedunia. Paling sunnah sedunia, yang lain semuanya bukan sunnah gitu ya. Ada ustadz sunnah, berarti kalau kayak saya mungkin ustadz makruh mungkin. Nah, ini dari wahyu kemudian turun ke Nabi, dua-duanya berupa wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah berupa wahyu turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau dibagi dua periode. Pertama di periode Makkah dan periode Madinah. Ciri khas sunnah nabawiyah dan ciri khas ayat-ayat Quran yang turun di Mekah Nabawiyah itu berbeda dengan yang turun di Madinah. Ayat-ayat dan hadis yang turun di Makkah fokusnya adalah ke pemantapan akidah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, itu fokusnya ke sana. Di akhir-akhir periode Mekah baru turun kewajiban sholat. Jadi tidak spesifik perintahnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah turun yang namanya kewajiban-kewajiban spesifik, zakat, puasa, dan seluruh kewajiban yang lain. Selama Nabi hidup, itu tentu saja sangat banyak sekali hadis yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ya 24 jam sehari. Beliau juga tidurnya tidak seperti orang normal ya, lebih banyak untuk beribadah dan lebih banyak bergaul dan bercampur berbaur dengan para sahabatnya. Para sahabat Nabi ini yang mungkin ustadz-ustadz sunnah itu tidak bisa, ini direkam ya, nggak apa-apa lah biar mereka dengar. Ini yang ustadz-ustadz kawan-kawan kita yang aktivis kajian sunnah ini mungkin miss-nya di sini ya, bahwa sahabat Nabi itu tidak semuanya ulama. Ada 100 ribuan sahabat Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Yang dari awal bertemu dengan Nabi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu ada sekatakan 100 ribuan. Nah, dari 100 ribuan ini tentu saja secara logis dengan logika paling sederhana kita dapat pahami tidak semuanya selalu bareng dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya. Masing-masing ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang di pasar, ada yang sibuk urus ini urus itu segala macam. Sehingga otomatis tidak semuanya selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Maka para sahabat Nabi ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama sahabat yang biasa saja, artinya dalam artian tidak terlalu intens bergaul dengan kanjeng Nabi SAW. Yang kedua ini yang kategori yang ulama sahabat. Ulama sahabat ini adalah orang-orang yang selalu yang intensitas bergaulnya dengan Nabi itu lebih besar dibanding dengan mayoritas sahabat yang lain. Ini yang menjadikan mereka sebagai ulama para sahabat yang menjadi rujukan ketika misalnya tidak bertemu Nabi atau terutama lagi ketika Nabi SAW sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ada organisasi atau gerakan masyarakat di zaman ini yang bilang kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Sahabat Nabi aja dulu nggak semuanya jadi ulama, lah kok kamu mau jadi ulama semuanya? Itu kan aneh jadinya. Katanya ngikutin Nabi sama ngikutin sahabat. Sahabat itu tidak semuanya ulama. Hanya beberapa gelintir dan tercatat, dihafal namanya, tahu semua. Kita bisa lihat rekam jejaknya para sahabat yang menjadi ulama itu bisa diketahui. Sementara di zaman sekarang taklid nggak boleh. Semuanya harus pakai dalil, semuanya harus tahu kenapa. Lah zamannya sahabat Nabi jangan kayak gitu kok. Masa zaman sekarang harus kayak gitu? Emang kalian lebih pintar dari sahabat? Nah, setelah generasi sahabat selesai, Nabi itu merupakan guru. Sahabat-sahabat Nabi terutama yang ulama merupakan murid-muridnya Nabi. Jadi transformasi ilmunya jelas ya, dari Nabi langsung turun ke sahabat, langsung dididik oleh Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi. Nah, karena di bagian sahabat ini ada yang namanya ulama,
normalnya otomatis para tabi'in yang datang setelahnya akan menuju mereka-mereka yang ulama. Kalau kita sekarang mungkin ke kiainya, karena sudah terkenal alim, maka kita menuju ke kiai. Kita tidak menuju orang-orang yang tidak ulama, kan? Nah, para tabi'in juga generasi setelahnya, murid-murid para sahabat juga belajar ke ulama-ulamanya sahabat. Jadi transformasinya jalurnya jelas. Tidak langsung saya lahir tahun 1990, langsung ujuk-ujuk jebret buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan nggak jelas. Nah, kembali lagi dari ulama sahabat ini ada sekitar dari 100 ribuan orang yang benar-benar ulama itu hanya 130-an. Itu ya berapa persen jadinya? Sekitar 10%-an ya. Sedikit sekali. Ya wajar kan, karena tidak semuanya punya waktu yang cukup untuk menuntut ilmu, bermuzakarah, membahas hadis Nabi, mengumpulkan hadis Nabi. Itu logis sekali, natural sekali, sangat natural. Sehingga yang dikatakan ulama itu hanya sekitar 130-an, tidak semuanya. Yang 130 orang ini, itu terbagi lagi menjadi yang banyak berfatwa, yang sedang-sedang saja atau tidak banyak tidak sedikit, ada yang sedikit sekali. Di antara 7 ulama para sahabat yang paling banyak berfatwa dan fatwanya direkam, diwarisi, dicatat oleh generasi setelahnya para tabi'in itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini 7 di antara yang paling banyak merekam, yang paling banyak berfatwa dalam kejadian-kejadian terutama yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hanya 7 di antara sekian puluh ribu sahabat, hanya ada 7. Setelah generasi sahabat berlalu, muncullah generasi tabi'in. Tabi'in juga orang yang sempat hidup bertemu dengan para sahabat. Tentu saja tidak semuanya tipe pembelajar, tidak semuanya tipe menuntut ilmu. Banyak yang jadi pedagang, petani, sibuk dengan urusan sendiri atau tidak mau menuntut ilmu dan sebagainya. Maka tabi'in juga dikategorikan menjadi 2, tabi'in dan ulama para tabi'in. Ulama para tabi'in ini semuanya adalah murid dari 130 orang tadi, terutama murid 7 orang yang paling banyak berfatwa tadi. Jadi jalurnya jelas, transmisinya jelas. Bisa dilacak ini muridnya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa lagi. Semuanya bisa terekam jelas. Ini yang tidak dipunyai oleh tradisi keilmuan budaya lain, karena tradisi keilmuan Islam itu punya sanad. Sanad itu adalah jalur transmisi yang valid, yang bisa dilacak dari awal, dari akar sampai ujung, sampai kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi-generasi selanjutnya setelah tabi'in otomatis hukum yang sama berlaku. Tabi'ut tabi'in juga dibagi 2, yaitu ulama tabi'ut tabi'in dan yang biasa-biasa aja, yang tidak belajar. Sampai ke zaman modern sebenarnya manusia bisa dikategorikan menjadi 2 kategori besar itu tadi. Orang yang biasa saja, mereka-mereka yang punya ilmu agamanya sekedar saja, orang-orang yang kuliah di fakultas umum segala macam gitu ya, dan orang-orang yang memang jurusan pendidikannya adalah jurusan agama. Itu kan bisa dibedakan. Kalau mau ngambil misalnya kedokteran fisika kimia, ya jangan ngomongin hadis sama tafsir, kan begitu. Nah, ini yang paling susah itu ya teman-teman kita yang di ITB. Saya sempat S2 bareng Pak Aceng itu di Unpad. Itu di Unpad luar biasa karena dia fakultas umum, ghiroh untuk beragamanya luar biasa tinggi, tapi ilmunya nggak ada. Kemudian mindsetnya orang-orang umum itu kan biasanya 1 tambah 1 adalah 2, nggak bisa 3. Nah, mindset matematikanya masih saklek seperti itu. Sementara fikih tidak bisa difahami seperti itu. Fikih itu tradisinya kan aktsaru min qaulaini, banyak ikhtilaf, masing-masing punya dalil, tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Siapa yang paling benar nanti di akhirat, Allah yang nentukan. Seperti itu. Jadi mindset ini yang susah untuk diubah, karena dari awal pendidikan mereka SMA terus ke fakultas sains sudah terbiasa ilmu yang pasti-pasti banget. Sementara untuk berinteraksi dengan teks-teks agama, Quran dan Sunnah itu tidak bisa begitu pendekatannya. Baik. Setelah generasi sahabat tadi, di generasi tabi'in ini murid-muridnya para sahabat. Di Madinah itu terkenal fuqaha'u Madinah as-sab'ah.
Dari seluruh penduduk Madinah itu ulamanya cuma 7 yang terkenal. Jadi nggak semuanya orang bisa jadi ulama. Dan semuanya paham posisi masing-masing. Oh, saya bukan ulama, saya merujuknya kepada ulama. Ini kepalanya atau roksunnya atau pemimpinnya adalah Sayyidina Sa'id ibn Musayyib. Ini kepala atau imamnya madrasah ahlil hadis. Ahlil hadis ini yang corak penelitian fikihnya itu lebih cenderung kepada asar atau hadis. Tidak seperti yang difahami orang-orang zaman sekarang. Sekarang kan ahlul hadis ya berarti yang itu, yang sunnah-sunnah itu, yang makruh-makruh, yang mubah-mubah kayak kita ya tidak termasuk. Oke. Bisa kita bayangkan bahwa penduduk Madinah sudah beranak pinak sedemikian banyak saat itu ya, tapi yang ulamanya cuma 7. Maka bisa disimpulkan sebenarnya ulama itu langka. Tidak bisa semuanya. Tidak bisa semua orang jadi ulama. Dan yang kita mungkin luput dari perhatian kita di zaman ini, gelar ulama itu dulu tidak gampang diraihnya. Yang namanya manusia, apalagi sejawat kan, misalnya saya dengan Anda masuk sekolah yang sama, belajar kitab yang sama, mulai dari Rujurumiyah, terus Qatrun Nada, Syuruh Zuhab, terus sampai ke atas, kita sama-sama. Terus tiba-tiba di masa akhir belajar Mughnil Labib, kok teman-teman atau masyarakat lebih menghormati Anda, lebih merujuk Anda daripada saya. Karena tadi satu faktornya, Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kan seperti itu. Kalau saya tidak bisa seperti dia, ya saya legowo aja, memang sudah seperti itu. Kalau saya ditakdirkan seperti dia, jangan-jangan saya nggak sanggup. Nah, seperti itu. Jadi, kecerdasan, mauhibah, gift, pemberian dari Allah itu ya diberikan kepada siapa saja yang Allah mau. Itu satu. Di zaman itu yang paling cerdas, yang paling jenius, yang paling diakui kepakarannya adalah 7 orang ini. Yang lain bukan berarti tidak cerdas, tidak ini, tapi memang mungkin waktunya, kecerdasannya, banyak riwayatnya itu tidak seperti teman-teman mayoritas yang hidup di zaman itu. Nah, di zaman itu, untuk mencapai gelar ulama dan dituakan, ditokohkan, itu bukan tanpa ujian. Ujiannya justru lebih berat. Karena dia punya banyak teman belajar. Teman belajarnya tidak semuanya hatinya bersih, tidak semuanya hatinya itu putih begitu ya. Pasti ada yang iri dengki. Mukmin itu bisa iri dengki, bisa. Nah, bisa jadi iri dengki. Kalau irinya bagaimana? Irinya diuji. Rata-rata ulama-ulama kita dulu itu yang namanya kita kenal sampai sekarang abadi itu semuanya pernah diuji, terutama oleh orang sezamannya. Karena lulus ujianlah maka disebut ulama. Kalau nggak lulus ujian, cuman modal ngafal doang, tidak logikanya nggak jalan, nalarnya nggak jalan, biasanya akan menjadi yang biasa-biasa saja. Karena dulu Twitter, Facebooknya, Instagramnya dulu itu ya hadis, ya riwayat, ya fikih, ya ilmu-ilmu tadi itu. Setiap hari memang bergulat dengan ilmu-ilmu itu kan? Setiap hari memang bergulat dengan ilmu-ilmu itu. Ketika kita membaca kitab klasik itu memang ini mindsetnya harus ada seperti itu. Contoh yang paling real ya, yang paling real itu misalnya begini, dalam memahami tradisi abad pertama, kedua, dan ketiga. Kita sudah mungkin di sekolah-sekolah, ustadz-ustadz kita, ceramah-ceramah di masjid-masjid, musola-musola kita, itu kita mungkin sudah sering dengar ya cerita tentang tahkim. Tahkim itu adalah ketika Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali itu bertemu untuk menghindarkan peperangan. Akhirnya semuanya kedua belah pihak bersepakat untuk berunding biar tidak terjadi pertumpahan darah. Diceritakan dalam versi yang kita dengar waktu kecil, mudah-mudahan masih dengar ya, itu ada istilah tahkim. Tahkim ini kedua belah pihak sepakat untuk menanggalkan jabatan masing-masing, untuk kemudian berhukum atau menjadikan kitabullah sebagai yang pemutus perkara di antara mereka berdua, siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Lalu dimulai dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicara. Lalu Abu Musa al-Asy'ari, saya lupa ya Abu Musa apa siapa? Bukan. Sayyidina Ali mengutus siapa? Saya lupa. Saya menyatakan dengan ini Sayyidina Ali menanggalkan jabatan khilafahnya dan baiatnya. Selesai. Berarti tidak ada khalifah saat itu kan? Muncullah utusan dari Sayyidina Muawiyah, yaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, naik ke atas panggung berbicara di orang-orang, ngomong, karena Sayyidina Ali sudah menanggalkan kekhalifahannya, maka dengan ini saya baiat Sayyidina Muawiyah. Jadi kan sahabat Nabi seolah-olah digambarkan sebagai sosok yang khianat dan penipu gitu ya. Itu kan kita dengar ada istilah tahkim.
Apa dasarnya? Loh, ini dirangkum dan ditulis jelas di kitabnya Imam Tobari. Imam Tobari itu kan orang termasuk tafsirnya Tobari itu kan termasuk di Tarikh Tobari ditulisnya. Sementara tafsir At-Tobari itu termasuk salah satu tafsir yang coraknya adalah validitas penukilan. Jadi asar-asar, perkataan-perkataan, hadis-hadis, perkataan sahabat tabi'in yang dinukil oleh Imam At-Tobari dalam tafsirnya itu mayoritas disepakati oleh para ulama valid, jalurnya valid. Nah, apakah metode yang sama juga digunakan oleh At-Tobari dalam tarikhnya? Ternyata tidak. Cerita tadi yang kita banyak dengar itu di Tarikh At-Tobari memang dijelaskan beserta sanadnya. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Abad di mana Imam Tobari hidup, itu orang ketika mau ngomong, mau ceramah, itu ditanya, kamu sanadnya dari siapa? Kamu hadis itu dengar dari siapa? Cerita itu dengar dari siapa? Jadi orang-orang zaman dulu itu ketika mendengar hadis atau nukilan asar yang disebutkan oleh seseorang itu langsung ngerti, oh ini sanad kalau dari fulan an fulan ini dhaif. Kalau dari fulan an fulan ini sahih. Sama seperti kita ketika mendengar email kamu apa, langsung ngerti maksudnya ada @gmail.com. Kita langsung tahu karena kita akrabnya dengan hal-hal seperti itu. Nah, mereka dulu akrabnya dengan sanad. Maka Imam Tobari apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang banyak bersebaran di masyarakat. Dikumpulin dalam tarikhnya. Orang-orang zaman itu ketika ngebaca Tarikh Tobari udah ngerti. Oh, ini sanadnya dhaif, ini sanadnya sahih. Maka Imam Tobari tidak menghukumi karena zaman itu, zaman beliau menulis buku, orang-orang sudah ngerti. Ketika pembaca modern abad ke-21 membaca kan nggak ngerti tadi tradisi itu atau budaya itu, dianggap bahwa seluruh yang di Tarikh Tobari itu benar semua, padahal kan tradisinya beda, budayanya beda, manhajnya juga beda. Ini yang menjadi ketimpangan antara generasi kita yang kata ulama-ulama sangat jauh dari ilmu dibanding dengan generasi-generasi salaf, biar keren ya, generasi-generasi salaf biar kayak orang sebelah lah, generasi-generasi salaf seperti itu. Itu sedikit tentang bagaimana ulama dulu. Jadi pengarang dan tradisi mereka berinteraksi dengan teks itu beda dengan kita sekarang, dan kita harus paham itu sebelum kita bergaul, sebelum kita membaca karya-karya mereka. Itu tadi madrasah Ahlul Hadis, lalu muncul madrasah Ahlul Ra'yi di saat yang bersamaan. Kalau tadi madrasah Ahlul Hadis itu murid-muridnya sahabat Nabi Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai di Irak, di Baghdad adalah muridnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Karena pada zamannya Umar bin Khattab